Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar akuntansi biaya terkait alokasi biaya overhead pabrik. Oke, kita akan belajar hari ini terkait metode alokasi langsung ya atau direct allocation method yang kemarin kita sudah pelajari bahwa kita ulang sedikit ya metode alokasi langsung ini digunakan apabila jasa yang dihasilkan oleh departemen pembantu hanya dinikmati oleh departemen produksi saja. Dalam metode ini tidak ada departemen pembantu yang memanfaatkan jasa departemen pembantu lainnya. Nah, seperti gambar di sini. Jadi kan kemarin kita belajar terkait departementalisasi overhead ya teman-teman, di mana kita bisa membedakan teman-teman paham departementalisasi overhead itu pengertiannya apa, metode yang kita pakai apa aja. Nah, ternyata ada dua metode kan alokasi langsung yang seperti ini. Jadi departemen pembantu A langsung ngasih ke departemen produksi, di mana departemen pembantu A ini akan memberikan ke departemen produksi 2, departemen bantu B akan memberikan ke departemen produksi 1. Jadi nggak ada tuh B ke A, baru ke produksi 2, baru ke departemen produksi 2. Nah, itu adanya di metode alokasi bertahap. Di mana metode bertahap ini digunakan apabila jasa yang dihasilkan departemen pembantu tidak hanya produksi saja, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan departemen pembantu yang lain. Misalnya departemen pembangkit listrik yang memasok listrik tidak hanya untuk departemen produksi saja, tetapi juga untuk departemen pembantu lain. Nah, metode alokasi bertahap ini dibagi lagi yang menjadi ada yang memperhitungkan transfer jasa timbal balik yang akan kita pelajari ini alokasi kontinu sama aljabar. Yang kedua ada metode alokasi yang tidak memperhitungkan transfer jasa timbal balik antar departemen pembantu. Ada metode alokasi bertahap. Metode pengalokasian biaya dari departemen jasa ke departemen produksi secara bertahap. Yang tadi saya jelaskan nih departemen pembantu B ngasih ke departemen pembantu A. Mengalokasikan budgetnya ya atau mengalokasikan biayanya ke departemen pembantu A. Departemen pembantu B ngasih juga ke departemen produksi 2 dan departemen pembantu B ini juga akan ngasih ke departemen produksi 1 gitu. Ini metode alokasi timbal balik di mana departemen A bisa ngasih ke departemen B bisa ngasih lagi ke departemen A. Jadi kayak saling ya timbal balik. Nah, ini biasanya ini udah diatur sama perusahaan maunya kayak gimana gitu. Memang ada beberapa perusahaan besar juga yang pakai ini ya teman-teman. Cuman memang secara perhitungan agak lebih ribet lagi kalau metode alokasi timbal balik ini gitu. Di sini ada soal nih. Coba Abraham dibaca Abraham. Baik, Bu. Ya. Metode alokasi langsung. PT Karimata mempunyai dua departemen produk, yaitu Departemen 1 dan Departemen 2, dan juga Departemen Pembantu A dan B. Mm-mm. Anggaran BOP untuk periode waktu triple T adalah sebagai berikut. Untuk Departemen 1 jumlah anggaran BOP-nya 60.000, Departemen 2-nya jumlah anggaran BOP-nya 80.000, untuk Departemen Pembantu A jumlah anggaran BOP-nya 50.000, dan Departemen Pembantu B jumlah anggaran BOP-nya 40.000. Taksiran jasa Departemen Pembantu yang dinikmati oleh Departemen Produksi untuk Departemen Pembantu A, untuk Departemen 1 60% dan untuk Departemen 2-nya 40%. Dan untuk Departemen Pembantu B ke Departemen 1 75% dan untuk ke Departemen 2 25%. Pertanyaannya ialah yang A, hitung BOP Departemen Produksi setelah mendapat alokasi dari Departemen Pembantu. Dan untuk pertanyaan yang B, hitung tarif BOP per unit jika dasar pembebanan yang dipakai Departemen 1 adalah jam mesin dengan jumlah yang dianggarkan 10.000 jam mesin dan mesin Departemen 2 menggunakan dasar pembebanan unit produksi. Jumlah yang dianggarkan 20.000 unit. Oke, lanjut. Baca Abraham. Kolomnya sama tarif BOP-nya biar ngerti. Baik, Bu. Oke, yang pertama di bagian keterangan BOP sebelum dialokasi untuk Departemen Produksi yang A 60.000 dan untuk Departemen Produksi yang 2 Dua. 80.000 Mm. dan untuk Departemen Pembantu A 50.000 dan untuk Departemen Pembantu B 40.000. Ini ada Lalu di soalnya Abraham. 60, eh, 80-nya, 50 sama 40. Lanjut. ya Baru yang kedua hitungan eh, nih. Terus, untuk pengalokasi BOP untuk Departemen A
sama departemen 1 30.000 karena yang tadi kan dia 60%, jadi dari 50.000 dikali 60% jadi 30.000. Dan untuk departemen produksi 2 karena tadi 40% jadi 50.000 dikali 40% jadi 20.000. Lalu untuk alokasi BOP departemen B, untuk departemen produksi 1 dia 30.000 karena dia 75%, dari 40.000 jadi 30.000. Dan untuk departemen produksi 2 dia 10.000 karena 25% dari departemen pembantu B 40.000 jadi 10.000. Lalu setelah BOP setelah alokasi dijumlahkan semuanya, jadi untuk departemen produksi 1 total 120.000 dan departemen produksi 2 dia 110.000. Lalu untuk tarif BOP-nya sendiri ya 120 dibagi sama 10.000 jam unit tadi jadi 12 per jam. Dan sementara untuk yang departemen produksi 2 ya 110.000 dibagi 20.000 unit tadi jadi 5,5 per unit. 30.000 dari mana, Abraham? Yang mana Bu? Yang alokasi BOP departemen A. Sama departemen B. 30 dari mana? Kalau untuk alokasi BOP departemen A dia dari tadi yang itu Bu, yang disoal kan dia 60% Bu. 60% dari departemen pembantu A. Kan departemen bantu A kan dia 50.000, jadi dikali 60% Bu. Jadinya 30.000. Cakep. Terus kalau yang 20.000 departemen produksi 2 ini, Nah, dia sama Bu, dia kan di soal 40%, jadi mm, 50.000 dikali 40% 20.000 Bu. kalau yang 30 ini sama 10 Karena kan kalau dari soal kan dia dari yang B, Abraham ya ya. yang B, dia Mm, kan 75% untuk departemen 1, jadi 40.000 dikali 75% jadi 30.000. Nah, untuk yang departemen mm. 2-nya juga karena dia 25% jadi dikali 40.000 sama dengan 10.000 Bu. Oke, makasih Abraham. Lanjut ya. Ya Bu. Jadi tarif BOP-nya ini dibagi 10.000 karena emang dari soal dimintanya 10.000 ya untuk yang satu. Untuk yang kedua dianggarkan 20.000 unit. Oke, sampai sini pembelajaran kita pada hari ini. See you on next video.